Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun ya. Kali ini tim Cawekam kembali ke kediaman Mbak Ririn, koordinator YPKI Provinsi Lampung. Sudah ada di depan kita, di samping saya Mbak Betty Sitompul, yang hari ini didiagnosa penyakit kanker payudara ya, kanker payudara stadium 3B. Mbak Betty, apa kabar nih? Selama pandemi COVID-19 ini apa nih kegiatan sehari-hari? Kebetulan selama pandemi ini di luar aktivitas saya sedang menjalani beberapa terapi setelah selesai kemoterapi. Oh gitu. Saat ini saya lagi menjalani terapi sinar Terapi sinar ya di rumah sakit. Mbak Betty didiagnosa penyakit kanker ini sejak kapan? Sekitar 2018 bulan Oktober ya. 2018 bulan Oktober ya. Hampir 3 tahun ya. Saya datang ke dokter patologi anatomi. Di sana saya dicek dan didiagnosa kanker payudara stadium 3. Oh, dari 2018 itu langsung stadium 3 ya? Iya. Oh gitu. Itu awal mulanya seperti apa sih Mbak Betty? Kok bisa langsung apa ada proses-proses sebelumnya sehingga langsung didiagnosa ini kanker stadium itu? Kalau awal mula ya, itu biasanya sih pada umumnya kanker payudara itu belum dinyatakan kanker. Mungkin awalnya hanya benjolan kecil. Kecil. Sejak kapan itu mengetahui ada benjolan? Awal Mei ya. Mei 2018 ya. Oh Mei ya. 2018. Itu kecil. Nah, itu nggak sakit. Dia nggak sakit, nggak ini. Terus jenisnya juga beda-beda. Untuk beberapa yang penderita itu beda-beda. Ada yang dia lari-lari, ada dia netap, ada yang dia ya itu beda-beda ya. Lokasinya juga beda-beda. Nah, biasanya itu kalau dia jenis tumor atau kanker itu makin lama makin gede gitu. Oh gitu. Nah, itu awalnya ya begitu, nggak sakit, nggak menetap atau kemana-mana itu? Menetap. Kalau saya menetap. Awalnya nggak sakit ya? Nggak sakit. Perasaan apa di tubuh itu nggak ada apa-apa, pegel, meriang nggak? Terus inisiatif untuk akhirnya Mbak Betty periksa? Iya. Kita kan udah ngerasa nih ada sesuatu nih nggak beres nih ya. Memang periksa-periksa gitu ya. Nggak beres nih ya. Ya udah kita ke dokter. Gitu. Tapi sebenarnya jujur aja saya udah tahu ini pasti kanker. Sejujurnya sudah Pasti ini. Saya udah yakin Sudah ini yakin pasti itu kanker. kanker. Itu sebesar apa? Awal mula itu hanya sebiji kacang hijau. Oh, kecil banget sekali ya. Kacang hijau. Itu udah terasa itu. Udah pasti udah kerasa itu. Kayak seperti jerawat lebih gitu ya. Iya. Nah, waktu diperiksa bulan apa itu? Didiagnosa saat PA itu bulan Agustus. Bulan Oktober. Itu sudah Mei ke Oktober itu sudah sebesar apa? Apa masih seperti kacang hijau itu? Enggak dong. Langsung dia pasti membesar. Langsung membesar. Kan dia itu kan sel. Dia kan cepat sel. membesar ya. Jadi apa ya, reaksi di tubuh kita itu kalau biasanya gini ya, bukan hanya kanker payudara. Kanker pada umumnya akan muncul benjolan di mana aja dia pasti akan muncul benjolan. Nah, yang perlu kita khawatirkan kalau benjolan itu tidak berasa apa-apa. Oh, malah yang dikhawatirkan ketika tidak berasa terasa apa-apa. Tapi kalau dia berasa sakit, dia berasa agak panas, meriang, itu bisa aja gitu. Radang. Bisa radang. Dia bukan berarti. Tapi kalau dia nyaman, kita nggak ngerasa sakit, nggak apa, itu
udah patut kita curigai. Oh, itu yang malah dipatut dicurigai ya ketika dia tidak Tapi terasa. membesar ya. Oh, membesar. Ketika, Dia aman-aman aja nih. Kita pencet nggak ada apa-apa. Tapi dia membesar. Semakin lama semakin itu membesar. bisa tumor, itu bisa kanker. Nah, yang menentukan itu tumor atau kanker itu adalah dokter patologi anatomi. Oh gitu, dokter Karena kan dia harus. Nah, kita nggak bisa menentukan kan. Jadi memang Mbak Betty saat itu sudah walaupun yakin tetap akhirnya harus periksa dulu untuk lebih meyakinkan. Langsung ke dokter PA. Bicara PA nih kita. Kalau kanker payudara kan untuk konten sebelumnya sudah nih Mbak ya. Nah, kita bicara PA-nya nih. Ini apa namanya tadi dokter ya patologi anatomi. Apakah benar kanker itu misalnya nih ya sebesar jerawat kacang hijau, akhirnya biji sawi dan seterusnya sampai akhirnya mungkin sebesar kelereng dan menyebar kemana-mana. Apakah memang PA ini bisa menentukan mendeteksi bahwa itu adalah sel kanker atau hanya sebuah benjolan biasa? Setiap benjolan yang membesar, menghitam, gatal, berambut itu disebut dengan tumor. Tumor. Tapi itu kalau misalnya di luar ya Mbak ya. Kalau di dalam kan nggak kelihatan. Di dalam. Kalau di Oh, dalam gitu. kan otomatis dia juga membesar. Oh dia hitam ya. Artinya benjolan Enggak itu juga. hitam. Kalau di dalam kan kita nggak tahu hitam atau tidak. Tapi semua benjolan yang membesar, menghitam, gatal, berambut itu disebut dengan tumor. Nah, untuk menentukan jadi kan ada tumor ganas dan tumor tidak ganas gitu ya. Yeah. Tumor ganas dan tumor tidak ganas. Kalau tumor ganas itu ya kanker itu, gitu ya. Gitu ya. Kanker itu. Nah, untuk menentukan apakah ini tumor ganas atau tidak ganas itu disebut dengan patologi anatomi, melalui patologi anatomi. Menurut Mbak Betty adalah apa itu? PA. PA itu kalau menurut Yang sudah dilakukan Mbak Betty PA-nya. Secara awam ya saya ya, maksudnya PA itu kan seperti mencek apa yang cek iya. Waktu Mbak Betty cek di rumah sakit PA itu saya di klinik. Di klinik, itu diapain tuh Di bentuknya? dia metode jarum. Metode jarum. Halus banget tuh. Dimasukin ke benjolan itu. Oh, tapi sudah timbul benjolan ya. Jadi dia tidak metode biopsi atau bedah. Iya. Oke. Kalau Mbak Betty ini pengalaman Mbak Betty kan dia memang sudah timbul benjolan ya. Jadi sudah diketahui lokasinya di mana. Nah, untuk PA Mbak Ririn, PA ini teknik untuk kita mengetahui di tubuh itu ada sel kanker atau tidak. Ketika itu tidak ada benjolan, itu apakah PA bisa menentukan dan seperti apa tekniknya? Sepanjang yang saya tahu juga itu si pasien ya menggunakan alat ya, menggunakan si dokter PA tadi menggunakan alat, kemudian nanti kelihatan di layar nih. Kalau memang ada benjolan juga kelihatan, kalau enggak juga enggak. Makanya kemudian kalau memang perlu di biopsi ya di biopsi, kalau tidak juga tidak. Oh iya, jadi memang PA itu adalah metode untuk kita mengetahui apakah di tubuh kita itu ada sel kanker atau tidak dengan melalui alat ya Mbak, alat dan nanti ada di layar kaca, gitu, layar komputer gitu, di layarnya terlihat. Nah ketika itu setelah PA, artinya bisa dilakukan biopsi atau tidak. Nah, waktu itu Mbak Betty apakah tidak dilakukan biopsi? Apa saran dokter saat itu ketika sudah meyakinkan bahwa ini adalah tumor? Jadi gini. Atau tumor atau kanker langsung kanker waktu PA itu ya? Saya datang ke dokter. Waktu itu saya sengaja pengen yang cepat. Makanya pilihannya langsung ke klinik. Karena kalau menurut saya, kalau saya datang ke rumah sakit butuh waktu seminggu 2 minggu untuk menunggu hasilnya. Nah, makanya saya datang ke klinik. Nah begitu di klinik saya datang, dia periksa 1 jam 2 jam itu keluar hasil dan saya konsultasi. Waktu itu yang saya tanyakan ke dokter, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Setelah hasil ini keluar, apa yang saya harus lakukan selanjutnya?
Dan dokter itu menyarankan supaya saya datang ke dokter onkologi Untuk melakukan untuk proses selanjutnya. proses selanjutnya. Apa itu prosesnya? Proses selanjutnya, oke, nanti dokter patologi anatomi itu nggak menyatakan apa proses selanjutnya karena bukan kapasitas dia untuk mengatakan itu. Dia hanya bilang ibu datang ke dokter onkologi. Iya. Setelah ke Dia sebutkan onkologi, nama dokternya, iya. tinggal kita pilih. Oke, saya datang ke dokter onkologi. Begitu saya datang, saya bawa hasilnya. Dokter onkologi bilang, oke, saya rujuk Bu untuk kemoterapi. Oh, kemoterapi. Jadi langsung ya, tidak perlu dibiopsi. Iya. Nah, Mbak Ririn. Artinya setelah PA itu ada beberapa ini ya proses Iya, ya. proses selanjutnya. Ada kemo, ada radiasi, Radiasi, ada ada- biopsi, ada ada- sinar. Sinar sama radiasi sama ya? Sama, ada operasi. Ada operasi, ada 4 ya. Nah, bisa diceritakan Mbak biopsi fungsi-fungsinya ini. Untuk biopsi itu apa, untuk kemo itu untuk apa, radiasi tadi itu apa, dan operasi itu seperti ininya. Mungkin bagian-bagiannya lebih dalam gitu. Biopsi itu misalnya dia diambil cairan atau disuntik. Terus kalau operasi itu sinar itu untuk, katanya kalau nggak salah sinar itu untuk menghentikan ya sel. Atau mungkin Mbak Rini. Jadi kalau biopsi itu ya sama deteksi awal ya. Oh, deteksi awal juga. Deteksi awal untuk menentukan tindakan selanjutnya. Kemudian kalau operasi ya operasi. Kalau kemo? Kalau kemoterapi itu berusaha untuk menghambat perkembangan sel kanker. Oh, untuk menghambat. Kalau sinar tingkatannya lebih tinggi lagi. Oh gitu, sinar. Nah, biasanya operasi dulu atau dia ada tahapan kemo dulu, terapi Tergantung dulu? dengan dokter. Tergantung Iya, dokternya. dokter yang lebih paham. Kenapa kalau langsung operasi? Apakah itu ditandakan dia lebih urgent? Enggak juga ya? Tidak juga ya, Pak ya. Kalau pengalamanku, Hmm? pengalaman saya itu gini, begitu dibilang kemoterapi oleh dokter onkologi, saya tanya, dok, setelah saya kan kemo itu ada paketnya, ya. Satu paket itu 6 kali. 6 kali. Nah, saya tanya, sepanjang kemoterapi itu apa yang harus saya lakukan? Nggak ada apa-apa. Tapi nanti setelah kemo keempat kita lakukan tindakan operasi. Oh gitu. Oh baiklah, saya lakukan. Tapi pengalaman beberapa teman-teman ada juga yang belum kemo udah Langsung dilakukan operasi. Oh gitu. Jadi Memang. gini, tujuan kemo itu dia mau melemahkan dulu, melemahkan selnya. Begitu sel itu sudah melemah, baru diambil proses angkat. Nah, ya kemoterapi itu kan 6 kali. Begitu di proses yang keempat itu diprediksi mungkin sudah melemah, diambil, baru dihajar lagi. Oh gitu, dioperasi dilanjutkan ke 5-6. Jadi mungkin tindakan operasi misalnya dia tidak dilakukan kemo atau sinar itu mungkin posisi selnya masih ringan atau masih lemah ya. Jadi seperti itu ya. Kenapa harus kemo? Mungkin udah diprediksi dokter sudah agak kuat jaringan selnya. Oh iya gitu. Mbak Betty akhirnya operasi. Kemo keempat saya operasi, kalau nggak salah ya saya ingat itu bulan Januari, tanggal 8 bulan Januari 2019 saya operasi, kemudian lanjut lagi kemo kelima. Kemudian 3 minggu kemudian lanjut lagi kemo kelima. Jadi kemo itu prosesnya 3 minggu. Seminggu 3 minggu. Satu paket 3 minggu atau Enggak, 3 minggu jeda waktunya dari kemo pertama kedua 3 minggu. Itu 3 minggu. Jadi dia per 3 minggu, per 3 minggu. Gitu. Jadi dari 2018 ke 2021 ini sudah berapa paket, Mbak? Jadi gini, satu paket itu kan 6. Ya, 6. Jadi ketika selesai kita biasanya pasien itu akan disuruh cek ulang USG, ronsen, macam-macam, ya. Itu tujuannya untuk melihat apakah ada metastase, Penyebaran. atau ada
efek lain yang ditimbulkan oleh kemo. Oh gitu, Nah. efeknya ya. Itu. Kalau clear, dokter akan anjurkan untuk konsultasi aja. Konsultasi Nah, saja. setelah itu, nah kenapa kalau saya pribadi sepanjang ini udah 12 kali. Kenapa 12 kali? Karena di pertengahan 2020 sekitar akhir bulan-bulan berapa ya kemarin itu muncul lagi sedikit benjol-benjol. Oh, muncul kembali. Saya Itu datang ke setelah dokter. operasi ya? Iya, sudah selesai semua. Nah, saya datang ke dokter, udah kita kemo lagi aja. Oke. Masuk ke paket Kedua. Satu paket. Nah, Mbak Betty, itu Tapi beda obat ya? Iya. Itu beda Mbak obat. Betty waktu benjolan itu ada di sebelah kiri atau kanan? Kiri. Sebelah kiri. Setelah operasi di 2019 ya. Operasi di 2020 pertengahan itu muncul kembali. Di sebelah mana, Mbak? Tetap di situ. Oh, dia tetap tidak berpindah ya? Jadi gini. Saya kan cek ulang nih. Dok, ya. Kalau dokter bilang sih begini, bahasanya ya, tetapi tetap aja. Beruntungnya Bu, selnya ini nggak metastase kemana-mana. Tidak menyebar kemana-mana. Dia hanya di situ aja. Tapi apapun itu kita lakukan aja tindakan kemoterapi. Jadi saya bilang gini, dok, apakah memang harus kemoterapi? Dokter bilang, pengobatan kanker yang efektif bagus itu hanya kemoterapi dan radiasi. Untuk saat ini. Iya, untuk saat ini ya, memang itu belum yang paling... ada obat kanker di luar itu. Iya, benar. Itu jalan Ya. salah satunya. Jadi maksud dia bahwa dari situ kan artinya memang ya mau tidak mau kita harus jalan. Iya, harus dilakukan ya. Walaupun mungkin rasanya aneh gitu, sakit ya mungkin ya, atau nggak karuan lah. Tapi nanti kita tanya nih apa ini. Sebelumnya kita tanya Mbak Ririn. Nah, Mbak Ririn, nah gimana ini kasusnya? Apakah memang benar setelah operasi itu benjolan atau apapun itulah ya, misalnya itu yang tadinya sudah dibuang istilahnya, itu bisa muncul kembali? Dan apakah munculnya itu di tempat yang sama atau bisa kemana-mana? Ya, seperti yang sudah yang sering obrolin di pembicaraan kita yang lalu, bahwa sel kanker itu sifatnya kan sporatif, membelah. Jadi kalau hari ini 1, besok 2, 4, 16 begitu seterusnya. Kayak amuba kan? Gitu ya? Membelah diri. Diaspora. Ya, makanya siapapun juga ketika ada benjolan itu jangan kemudian menyepelekan, ya, harus segera mencari tahu itu apa. Kalaupun dia, dan ini kasusnya banyak orang yang sudah operasi kemudian mengatakan saya sudah sehat, saya sudah tidak ada kansernya lagi dan sebagainya, karena memang pemahaman masyarakat itu kalau sudah operasi ya sudah, berarti sudah nggak ada sembuh. Sudah selesai, sudah hilang. Ya, padahal sel kanker itu sifatnya sporatif, membelah. Jadi ada kemungkinan kembali si sel itu akan muncul kembali. Nah, Maaf, dan tidak mesti harus di situ seperti Mbak Betty, mungkin bisa kemana-mana. Bisa menyebar dari kiri ke kanan gitu, bisa? Bisa nyebrang, gitu. bisa ke lain-lain. Metastase. Iya. Artinya dari payudara. Nah, apakah bisa ini Mbak Ririn? Misalnya awal adalah sel, karena dia menyebar kan. Iya. Nah, awalnya dia kanker payudara. Apakah dia bisa menyebar ke kanker lainnya seperti nasofaring atau paru atau apa? Bisa. Dari awalnya itu adalah payudara. Bisa. Sebetulnya kanker itu sama saja, cuma letaknya saja yang Letaknya, berbeda. kenapa Iya. dikatakan payudara? Karena dia letaknya letaknya di payudara. Kanker rahim karena letaknya di rahim. Kanker nasofaring letaknya di THT, seperti Iya, itu. iya. Oh, paru di paru. Sebenarnya sama, satu sel kanker gitu ya. Iya, Sel namanya kanker, sel kanker. sel kanker. Namanya Oh iya. Oh, kenapa tempatnya dipisahkan, Mbak Betty? Nah, cerita dong soal proses kemonya ini apa nih yang dirasa Mbak Betty dari awal sampai hari ini? Kalau kemo ya, gimana ya saya mau ngomongnya ya, mau diceritain sakitnya nanti ntar orang pada Takut udah ya, nggak mau nggak kemo ya. gitu kan. Gitu ya. Iya kan? Nah, sebelum itulah kita ceritain Nah, dulu ini maksudnya dulu. gini, kalau saya sih bilang begini, kalau namanya kita sakit ya kita harus berobat.
Harus berobat. Nah, artinya gini, kita sakit nih, lebih sakit lagi kalau kita nggak obatin. Nggak obatin, Nah, tambah sakit. makin iya. sakit. Nah, sakit proses Obat sakitnya itu, itu memang sudah harus kita lewatin. Iya. Jadi kalau bagaimana saya bilang, rasanya gimana? Saya nggak bisa nyeritain ya, Iya. karena yang saya rasakan itu mungkin udah babak belur. Oh, luar biasa lah Babak belur rasanya ya. Efek mual pasti. Tidak mau makan berhari-hari, paling lama tuh seminggu. Nggak makan tuh lemes pasti, karena nggak mau makan kan, itu pasti. Nah, tapi setelahnya mungkin kita on fire lagi. Kembali ini lah. On fire lagi. Nah, sebelum ke ini ya, soal setelah hasil dari kemo. Waktu ini kan kelihatan banget sih Mbak Betty ini kayaknya survive banget ya. Nah, untuk sekarang sudah survive atau 2018 tuh apakah ketika sudah didiagnosa Mbak Betty memang seperti ini? Enggak, memang saya gini. Saya orangnya yang nggak pernah mau memikirkan tentang apa aja gitu Apa ya, aja bukan ya. hanya penyakit ya, Nggak- apa aja saya nggak nggak mau mikirin. ruwet kayaknya Nggak ya. mau ruwet. Mm-mm. Nah, yang begitu sakit, teman saya aja bilang, keluar dari dokter, kamu tuh sakitnya parah, tapi kok kamu tenang aja. Iya. Saya yang nangis katanya kan. Mm-mm. Nah, terus saya bilang gini loh, pikiran saya tuh gini, saya sakit. Nah, saya harus bagaimana, itu yang saya pikirin. Oh iya. Nah, saya harus bagaimana? Saya harus bagaimana? Setelah itu harus bagaimana lagi? Setelah itu harus bagaimana lagi? Nah, ketika saya sakit, ya, kan yang sakit itu bagian tertentu di saya. Bagian tertentu itu nggak membuat saya kehilangan tenaga untuk melakukan apapun Iya. gitu. Nah, jadi saya fokus mengobati yang sakit. Oh ya. Nah, jadi saya bilang sama teman-teman di ruang kemo, Bu, kalau saya lihat rada-rada diem, merenung, gitu. Bu, yang sakit yang mana? Yang ini. Ya udah Bu, fokus ini. Hati kan nggak sakit, pikiran kan nggak sakit. Oh iya benar. Ya kan? Iya. Yang sakit tuh ini, ya udah ini aja Bu. Setelah ini kita obatin ya kita pergi, kita Have gembira fun lagi gitu, kemana, makan yang kita rekreasi mau, tuh. gitu kan. Iya. Nah, itu prinsip saya. Iya. Jadi itu fokus yang saya dengan- tularkan kan sama Iya, mereka. benar. Ya, termasuk kanker faktor juga ya Mbak. Kalau sakit nggak terkatakan sakitnya, nggak terkatakan. Siapa ya? Hanya makanya dokter sendiri aja bilang gini. Kalau saya berada di posisi kalian, saya pun tak bakal sanggup. Gitu. Iya. Nggak bakal sanggup. Iya. Tapi gini loh, kita udah sakit, ya sudah. Benar. Fight gitu. Iya, ini kanker faktor nih asli nih. Kita Iya. harus fight. Artinya apapun persoalan untuk Mbak Betty ini adalah fokus pada persoalannya, ya. Iya dong. Tidak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Iya. Kita fokus aja. Iya. Sakit kita yang mana? Ya itu, udah fokus aja ke situ. Iya. Enggak. Jadi ketika Mungkin- dia muncul lagi, datang ke dokter. Dok, ini muncul lagi, gimana nih dok? Oke, gini, siap. Mungkin yang itu yang akhirnya jadi komplikasi penyakit apa dia vertigo Oh, iya, akhirnya jantungnya juga iya, Iya. karena segalanya Iya. dipikirin sampai Iya. akhirnya ya menghabiskan jiwa raganya Iya, gitu. betul. Ya, itu mantap Dan sekali. itu pun dokter bilang, ya udah dok, Mbak Betty harus sinar. Oke, siap sinar. Begitu saya datang ke tempat sinar, orang pada nanya, yang sakit siapa? Saya. Iya. Seperti gak sakit ya. Sakit beneran. Saya sakit. Iya. Tapi sebenarnya gini Mbak, saya nggak mau bilang saya sakit. Iya. Ya, saya nggak mau bilang saya sakit. Karena saya nggak merasa sakit, gitu loh. Karena yang sakit, saya nggak sakit loh Mbak Ririn gitu loh. Maksudnya Nggak meriang, nggak apa Enggak, gitu. enggak. Jadi gini loh, makanya saya kalau ngerasa ngilu apa segala macem, waduh, apa nih? Nah begitu. oh gitu. Karena saya cancer pun saya nggak ngerasa sakit apa, cuma ini aja fokus saya di sini. Itu yang akhirnya Mbak Betty tadi bilang yang lebih membahayakan itu ketika dia tidak merasakan apa-apa. Nah, Iya, karena yang Gitu. apa gue ini kenapa itu ya. Nah. Ada teman saya itu nggak merasakan apa-apa tapi dia merasa sakit akhirnya dia kebingungan dan dia nggak fokus. Itu ada kawan saya itu kayak gitu. Nah, ini harus denger dia. Dia harus denger. Mbak Ririn, ini kan menarik nih, Mbak
Betty kan beda dengan Mbak Indah kemarin ya. Dia baru kecil sudah merasakan pegel, meriang kemana-mana. Nah ini Mbak Betty ini dia tidak merasakan yang begitu hebatnya rasa sakit ya. Tapi kalau obat mungkin kayak kemo itu pasti semua orang mengalami yang kemo. Nah itu kayak apa itu? Apakah memang begitu beda-beda rasa? Ini Pengaruh kaitannya dengan efek ketahanan tubuh kan. Ketahanan Kalau tubuh. Mbak Betty ini ketahanan Imunnya tubuhnya kuat, ya, imunnya ya. kan kuat. Mungkin apa? Kalau tentara- kankernya kalah Iya, dengan imunnya. tentara selnya itu juga banyak, lebih dari 50.000 gitu ya. Iya. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin cuma 13.000 Oh, dan sebagainya, sehingga gitu. kan Iya. ya perangnya itu Perang iya, ininya walaupun sel kanker itu menyebar atau sel kankernya itu ini di tubuhnya tapi tidak terasa karena imun yang kuat. Mungkin sering makan sayur enggak, Mbak? Bukan. Kalau gini, saya kan sering lihat ya teman-teman yang sama-sama Kanker. kemo. Nah, kemo terus yang radiasi, kebetulan karena saya saat ini sedang radiasi. Nah, ada beberapa teman yang memang benar ada yang ngilu apa gitu ya. Sebenarnya itu faktor karakter kansernya. Jadi gini, saya payudara, si A B payudara. Karakter kanser dia dengan karakter kanser saya itu beda. Nah, itu beda gitu. Lebih mungkin kalau dibilang secara psikolog, kalau misalnya metastase, mungkin sedikit metastase. Tapi perlu dianalisa lebih dalam lagi ya. Tapi kalau dia menanganinya lambat, bisa kemungkinan pegal-pegal. Oh iya. Kemana-mana. Oh bisa pengaruhnya ya, pengaruhnya kayak cepat. gitu. Jadi gini, buat teman-teman semua ya di luar sana gini. Jadi apapun itu nggak usah pikir-pikir, nggak usah pikir-pikir. Ada yang aneh di badan ini, udah Cepat periksa. ya. ambil tindakan. Ambil tindakan. Terus kedua, nggak usah panik. Tidak usah panik. Iya, tidak Jangan usah panik. sedih. Jangan panik. Iya. Gini, penyakit itu ada 3 hal yang kita nggak bisa tolak kan. Iya. Tua, Tua, sakit, mati. mati. Itu pasti. 3 hal itu nggak bisa kita hindari, nggak bisa kita tolak. Apapun sakitnya pasti sakit. Apapun sakitnya pasti sakit. Iya. Flu juga kan. Sakit. Nah, Corona sakit tuh. nah gitu. Iya. Jadi kalaupun misalnya Hati sakit tuh. kita terdiagnosa sesuatu hal yang penyakit yang menurut orang waduh berat banget, jangan takut. Iya. Kalau kata mamah saya, semua penyakit ada obatnya. Iya. Ya kan? Yang penting hati gembira. Hati gembira. Nah ini Bertemu dengan Mbak Betty ini seperti apa nih? Apakah memang Mbak Betty ini kan sudah kita tahu sama-sama Mbak Ririn adalah koordinator dari YPKI Provinsi Lampung. Apakah ini salah satu anggota dari Kanker Fighter? Kebetulan saya itu kalau ketemu Mbak Betty itu justru bukan dari bukan karena YPKI. Jadi saya ketemu dengan Mbak Betty itu karena kebetulan waktu pertama itu kita diundang sama-sama oleh Mbak Yanti itu ya. Iya, kita diundang sama Mbak Yanti. Ada salah satu teman juga, inspirator juga. Kemudian kami sering ketemu ya. Akhirnya jadi sahabat, jadi saudara gitu. Tapi ini Mbak Betty ini orangnya kadang hilang, kadang muncul. Tapi saya tahu memang kesibukannya luar biasa. Sering kadang-kadang kalau lagi inget nih ya, di mana? Yuk kita makan siang bareng. Ya udah kita ketemu gitu aja. Udah itu hilang lagi. Begitu terus, kami itu selalu begitu. Nah suatu saat saya tidak pernah bertemu dengan Mbak Betty ini. Kemudian saya melihat dia pakai wig. Gitu ya, pakai wig. Kemudian saya hanya bertanya-tanya sendiri, saya nggak berani bertanya kepada dia, dan dia juga tidak pernah cerita dengan saya. Tapi akhirnya suatu saat dia juga bercerita dengan saya, gitu kan, bercerita, ya, karena semua sudah
sudah berlalu ya sudah, pokoknya saya mensupport aja. Dan memang dia juga wanita inspirasi gitu ya, sampai akhirnya saya mau podcast ini aja menghubungi dia itu sangat sulit. Saya sangat sulit. Memang inilah rekan-rekan yang ada di luar sana ya. Jadi Mbak Betty ini orang yang luar biasa, wanita yang luar biasa. Jadi dia meskipun sakit, namun dia mengalahkan rasa sakitnya. Dia kalahkan rasa sakitnya, dia terus beraktivitas dan selalu berpikir positif. Nyanyi oke, pokoknya orangnya selalu happy. Bahkan orang yang tidak pernah ketemu Mbak Betty tidak akan pernah mengira bahwa Mbak Betty ini kanker fighter, wanita yang sedang mempunyai penyakit kanker payudara stadium 3B. Stadium 3B itu termasuk yang sudah agak ini ya, berat ya. Iya. Tapi ya itulah, beliau juga sepaham dengan saya bahwa kanker bukan sebuah akhir, sehingga beliau tetap menjalani kehidupan ini ya seperti biasanya layaknya orang ya? sehat. Iya. Karena tadi mungkin teman-teman juga sudah pada mendengar yang sakit itu di sini gitu. Jadi yang lain tidak sakit, mengapa kita harus menjadi sakit semuanya kan gitu ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ada di luar sana, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang bisa kita ikuti ya, kita selalu berpikir positif, selalu terus bersabar, ikhlas dan terus selalu bersyukur. Mbak Betty, mohon maaf mungkin agak menyinggung atau gimana ya. Apakah rambut itu model atau karena kemo? Atau karena apa? Atau karena pengaruh dari kanker? Enggak. Jadi proses kemo itu proses yang semua apa yang ada di badan atau di tubuh kita ini bukan dihancurkan ya. Kalau bahasa dihancurkan kayaknya gimana ya, parah banget gitu ya. Tapi sel baik, sel jahat pun ikut mati. Sel ikut mati. Nah, jadi rambut rontok kemo, ya. di kemo pertama itu rambut di hari ke-15 itu udah rontok. Hari ke-15 itu udah rontok. Jadi kalau sama saya itu udah langsung dibotakin aja. Oh gitu. Nah, iya. Jadi ini hasil dari selesai kemarin itu tanggal 5 Desember. Jadi rentang waktu 5 Januari Februari. 3 bulan ini. 3 bulan ya. Itu memang sengaja botak halus ya. Waktu 3 itu, bulan iya. baru Karena gini, memang harus halus ya, daripada nanti jadi sampah kan, kita tidur Oh gitu, rontok sendirinya gitu iya, ya. Lantai kotor gitu kan. Ini jadi selama proses kemo itu jangan harap ada bulu-bulu yang tumbuh. Jangan harap ada bulu yang tumbuh ya. Semuanya pasti tidak akan geli ya. semuanya pasti nggak akan ada yang Ada ya. Tapi bulu mata nggak rontok. rontok semua. Ini kan kadang kita suka ada ya bulu di sini nih, ya kan? Ini Iya. juga nggak ada. Oh begitu. Itu bakal hilang Habis juga ya. semua. Bulu mata, bulu alis. Tapi kalau pengaruh di kuku nggak ya? Hitam, Hitam ya, hanya menghitam. wajah hitam. Tapi Bakar. nggak semua. Makanya gini, tubuh kita merespon apa yang masuk itu berbeda-beda. Jadi ada orang yang masuk sedikit dia udah bereaksinya banyak. Ada orang yang masuknya banyak tapi reaksinya biasa aja. Oh gitu. Tapi pengaruhnya mungkin sama. Pengaruhnya sama. Tapi tidak mematikan jaringan rambutnya, sel rambutnya enggak ya, hanya rontok tapi Iya, nanti tumbuh kembali. tumbuh kembali. Seperti Bukan itu. permanen. Enggak permanen guys, enggak kayak nggak tato permanen. Iya. 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 Tumbuhnya juga halus nih, aduh kayak Lebih bayi. halus ya, kayak gitu. bayi ya. Nah, untuk sahabat Cawa Ekam di luar sana, kadang-kadang bukan cuma sakit kanker ya, sakit pilek aja bisa mengurung diri di kamar. Nah, tolong dong Mbak Betty kasih motivasi untuk kawan-kawan kita di sana yang untuk bisa survive seperti Mbak Betty, bahwa kalau sakit itu fokus pada sakitnya, jangan kemana-mana. Silakan Mbak, kasih motivasi nih. Oke, teman-teman ya. Kebetulan karena saya cancer, survivor cancer, virus cancer, jadi bukan pesan lah ya, sedikit
semangat buat teman-temannya. Apapun yang kita hadapi sekarang ini, apalagi cancer nih. Cancer itu bukan akhir dari segalanya. Jadi metode pengobatan cancer sekarang udah canggih banget gitu. Pilihannya di kita. Kita mau berobat atau enggak. Karena gini, yang saya tahu meninggal karena cancer tuh sakit banget. Karena dia akan, cancer itu sebenarnya ketika dia sudah metastase itu yang paling sakit. Dia metastase ke hati, ke paru, ke otak, ke darah, itu sakit banget. Nah, makanya kadang ada, kalau memang sebagian orang yang mampu, ketika dia sudah metastase kemana-mana, dia bilang, saya pengen matinya nggak sakit, suntik morfin. Setiap dia rasain sakit, morfin. Sampai dia pergi itu dia morfin. Tapi kan harga suntikan itu kan mahal ya. Nah, tapi ginilah, kita itu harus fight gitu. Artinya ketika kita terima penyakit ini, kan nggak mungkin kita tolak ya. Udah kita terima aja. Supaya pikiran kita itu bisa lebih tenang menghadapi langkah selanjutnya, pengobatan selanjutnya. Artinya di tengah-tengah kita melewati tahap-tahap pengobatan itu, jangan lupa obat yang paling mujarab itu adalah hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Selebihnya obat-obat yang dikasih dokter. Iya, benar-benar. Jadi kesimpulannya itu obat dari segala obat itu awalnya dari hati, guys. Ya, hatinya senang, bisa berefek kepada tubuh kita juga. Walaupun sakitnya rasanya gimana, tapi nikmatin, guys. Ya, nikmatin. Tapi jangan lupa, jangan dinikmatin doang, obatin. Iya. Obatin juga. Ini Dinyanyikan. Sakit, tapi nggak diobatin ya. Dan satu lagi ya, pesan saya ya, buat siapapun yang punya penyakit apapun itu, jangan tertutup. Kita nggak boleh tertutup. Iya. Kita harus punya teman sharing yang tepat. Kita harus berbagi. Kita harus cerita. Setidaknya kita cerita ke orang-orang keluarga terdekat kita dulu. Kita jangan tertutup. Karena kalau kita tertutup, itu kemungkinan kita penanganannya akan lambat, gitu. Jadi kita harus cerita, sharing. Nah, ada baiknya kita banyak bercerita, karena akan ada banyak orang yang memotivasi, support buat kita gitu. Dan kita nggak sendiri melakukannya gitu. Dan banyak doa juga kan. Nah, Mbak Ririn, closing statement ya, mungkin ada sedikit masukan atau saran terkait kasus yang hari ini Mbak Betty alami. Baik, teman-teman di luar sana, terutama wanita-wanita nih, ya, jangan remehkan benjolan yang tumbuh dalam tubuh. Tetap terus melakukan proteksi, melakukan deteksi dini, kemudian jangan takut untuk periksa, ya, jangan takut untuk periksa, sehingga insya Allah ketika dari awal kita sudah mengetahui sesuatu itu, maka penanganan dan pengobatannya pun akan lebih tepat dan lebih cepat. Iya, jangan pernah malu untuk periksa ya. Kadang-kadang perempuan ini yang soal payudara lah tabu ya kan. Padahal mah gini, yang kalau saya rasakan itu mungkin malu sama rekan-rekan. Ya malu. Malu, iya, itu malu. Dari malu ya memang malu ya lah ya. Kalau kita payudara kita nggak normal lah, manusiawi. Perempuan ya nggak normal, apalagi kalau dioperasi nggak ini. Tapi ya itu sudah bagian yang harus kita hadapi gitu loh, harus kita ini ya nikmatin aja. Toh malu kita dengan rekan lain tuh nggak merasakan, guys. Kita yang ngerasain sakitnya. Jadi iya, kita yang ngerasain sakitnya. Pokoknya deteksi dini itu lakukan. Ini Mbak Nom, Yayasan Peduli Kanker Indonesia membuka kedatangan rekan-rekan untuk mau melakukan deteksi dini. Kami juga bersedia untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Jadi silahkan menghubungi kami. Ini insya Allah pandemi juga sudah segera berakhir. Kalau kemarin-kemarin kami hanya selalu dengan webinar ya,
kayak umpet-umpetan aja, memberikan edukasi, memberikan sosialisasi. Pasien juga banyak yang datang ke rumah saya. Semoga dalam waktu yang tidak lama lagi kita bisa beredukasi seperti biasa. Secara online ini, offline. Tidak secara online tapi secara offline ya. Iya. Amin, semoga corona cepat berakhir guys. Amin, Ya. amin. Jadi karena cancer juga cepat menyebarnya. Ketika cancer juga cepat. Terima kasih Mbak Betty atas cerita berbaginya, survive-nya, motivasinya, pantang menyerah dan orangnya ini ya, simple dan bahasa saya itu tidak mau ruwet. Dia simple banget dan sosok perempuan yang kuat, tegar, the best pokoknya. Ya Mbak Ririn, terima kasih atas kembali lagi edukasi soal kankernya. Moga nanti ada lagi contoh-contoh kasus kanker lainnya yang bisa kita bagi oleh sahabat Cawa Ekam. Saya Novelia Yulitin Sanggem bersama Mbak Betty dan Mbak Ririn pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.